Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini bisa diganti, teman-teman co-host bisa diganti ininya, ini di pinnya jadi supaya jangan Om Joshua nih di spotlight gitu. Spotlightnya bisa teman-teman co-host bantu. Ya, selamat datang, selamat malam buat Bapak Ibu ya yang datang di Mesbah Koram Deo malam hari ini. Ya, jadi Kamis minggu lalu kita kan sudah diperlengkapi oleh Pastor Stefanus Sujono terkait bagaimana membangun kesepakatan. Itu kesepakatan itu bukan hanya untuk suami istri sebenarnya, itu bisa diaplikasikan bagaimana kita membangun kesepakatan dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan rekan kerja kita, dengan saudara-saudara kita, gitu ya. Nah, Kamis minggu lalu kita udah bicara prinsip firman-Nya, kebenaran firman-Nya. Nah, malam hari ini kita bicara praktisnya gitu. Karena gini, banyak orang bilang begini, teori, itu kan teori, itu kan di Alkitab, saya kan manusia, nggak mungkin bisa mempraktekannya. Gitu ya, banyak orang bilang, gimana mungkin saya bisa mempraktekkan dengan pasangan saya, baik suami atau istri saya yang menyebalkan, setiap hari saya lihat, dari pagi sampai malam saya lihat, kerjanya main game, kerjanya tidur-tiduran, misalnya suaminya begitu ya, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya ya, ini saya yakin nggak ada nih di sini. Bagaimana bisa membawa kesepakatan gitu loh. Mungkin Bapak Ibu udah dalam kondisi hopeless, merasa udahlah saya udah capek, saya coba bangun kesepakatan, saya dilukai lagi, istri saya melukai saya atau suami saya melukai saya, udahlah capek lah, nggak worth it juga dipertahankan. Baik ini hubungan pernikahannya, merasa nggak worth it juga dipertahankan hubungan pernikahan, orang udah saling melukai, udah nggak ada cinta. Atau misalnya dengan hubungan dengan orang tua, ngapain lagi saya harus mempertahankan hubungan saya dengan orang tua saya, membangun kesepakatan dengan orang tua saya, orang-orang tua saya nggak pernah mengerti saya, adanya terus menghakimi saya, adanya terus merendahkan saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang malam hari ini akan bicara praktisnya. Gimana sih ini mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih dipraktekkan atau ini sekedar teori atau sekedar kebenaran firman Tuhan. Jadi malam hari ini kami mengundang gabung ada 2 pasangan yang luar biasa. Mereka akan berbagi hal-hal praktis bagaimana membangun pernikahan berdasarkan prinsip kesepakatan. Ya, kita sudah mengundang pasangan yang luar biasa, Bro Samuel dan istrinya Shirley. Saya sudah kenal lama, sejak zaman berdarah-darah beberapa tahun yang lalu. Ya, luar biasa. Malam. Ya, sama Shirley. Kemudian ada pasangan yang luar biasa juga nih, Christian dan Siani. Oke. Ya, Jadi, halo, selamat malam. Jadi malam hari ini format kita bukan format pengajaran, karena begini, kita kan mau bicara praktisnya Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Jadi format kita adalah talk show. Saya dan istri saya akan interview nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa ini. Kami akan bertanya, benar nggak sih kalian benar-benar bisa mempraktekkan kesepakatan atau cuma pakai topeng tuh? Nggak otentik tuh. Cuman biar pencitraan, supaya dilihat orang di Facebook, di Instagram, seolah-olah akur, seolah-olah dekat, selalu bersama-sama. Tapi sebenarnya nggak ada kesepakatan dalam rumah tangganya. Jadi malam hari ini saya dan istri saya akan bertanya nih sama Pak Samuel dan Shirley, bro saya ini. Ya, jadi gini, Bro Samuel dan si Shirley. Ya, mungkin bisa cerita, ya kan dulu waktu kita mengenal berapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Oke. Kami mengetahui lah kalian bagaimana berdarah-darah, kayak susah banget kalian untuk sepakat. Dan mungkin feeling kita nih, kalian sudah di titik nadir terbawah, udah merasa kayaknya udah putus harapan. Udah nggak perlu lagi dilanjutkan pernikahannya. Udah nggak akan mungkin bisa sepakat. Karena udah terlalu banyak nggak sepakatnya, kalau kata Bu Shirley, terlalu banyak nggak sepakatnya. Jadi mungkin bisa berbicara nih, bisa sharing nih, gimana peristiwanya yang dulu, yang berdarah-darah dalam
kesepakatan, tidak bisa membangun kesepakatan. Mungkin dari Bro Samuel dulu, nanti mungkin setelah itu ya dilanjut dengan Shirley gitu. Silakan. Ya, Shalom. Thank you atas kesempatannya, Bro Roy, Dewi. Jadi ya saya semua bermula dari kesontoloan saya sebagai pelaku semua ini, terdakwa dan terpidananya itu saya. Jadi semua kekacauan sumbernya dari saya. Nah, waktu saya dulu ya ke gereja bahkan sudah melayani apa, tapi ternyata belum berjumpa dengan Tuhan secara sejati. Hidup saya ya melayani, tetapi dosa jalan terus. Ya, saya menganggap bahwa banyak itu saya nggak sepakat itu, terutama dalam hal pekerjaan. Dalam bisnis saya pikir bahwa Shirley cukup, karena dari awal perjanjian pernikahan dia waktu sebelum menikah dia kerja, tapi sebelum menikah banget dia udah bantuin saya. Terus setelah komitmen setelah menikah punya anak dia akan berhenti kerja. Jadi dari awal sudah ada komitmen seperti itu. Saya pikir Shirley tugasnya ya urusan ibu rumah tangga, housewife aja. Saya yang benar-benar dari uang. Nah, ternyata saya dengan segala kesombongan dari alma mater saya yang ditanamkan itu. Tentu perguruan ya. Itu perguruan kesombongan. Saya adalah salah satu ya pokoknya itulah. Jadi merasa bahwa saya bisa menghandle dan bisa bekerja dengan baik, bisa punya bisnis dan bisa merunning bisnis dengan baik, semuanya nggak perlulah istri saya tahu. Sampai akhirnya banyak melakukan keputusan-keputusan hal yang besar dalam hidup saya tanpa melibatkan istri sama sekali. Dan akhirnya semuanya endingnya ya trouble gitu. Semuanya akhirnya benar-benar masalah. Sampai endingnya ya tahun lalu itulah yang dibilang sama Bro Roy ini, bahwa tahun lalu itu adalah titik nadir saya, itu benar-benar yang paling rendah dalam hidup saya. Kami sekeluarga itu benar-benar nggak bisa, benar-benar hidupnya udah survival mode banget gitu ya. Ya akhirnya itu yang dan suatu titik yang membawa saya turning point. Akhirnya benar ini bulan ini 1 tahun saya tertanam di Misbah Doa Pagi. Akhirnya saya benar-benar mengalami perjumpaan Tuhan. Lahir baru yang sejati itu ya saya ternyata baru tahun lalu, Agustus tahun lalu itu. Nah, waktu saya mau benar-benar mengenal Tuhan, sambil berjalan waktu, saya benar-benar tahu bahwa firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan mencintai firman-Nya. Nah, itu sangat-sangat yang benar-benar menerima buat saya bahwa hidup ini harus menjadikan Tuhan sebagai utama dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Zaman dahulu saya bukan Tuhan yang jadi utama. Saya pribadilah Tuhan saya. Tuhan adalah hamba saya. Dibalik. Tapi sekarang saya sudah ada balik. Dan waktu saya menjadikan Tuhan yang utama, waktu saya mengasihi up, saya benar, otomatis horizontal dan in-nya itu benar. Jadi saya bisa mengasihi istri saya dengan baik saat saya mengasihi Tuhan dengan baik. Dengan sejati, otomatis saya bisa menyalurkan kasih Tuhan itu juga dengan mudah gitu. Saya bisa istilahnya, walaupun Shirley marah seperti bagaimanapun, saya bisa tetap tersenyum, tetap diam. Saya tetap bisa terus melayani dia juga, terus bisa ngomong dengan lembut, walaupun dia ngomongnya ada sengit, tapi saya bisa respon. Tapi bukan kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Karena di otak saya bahwa di pikiran saya hidup bukan lagi pikiran dari apa kata orang, bukan apa perbuatan orang buat saya. Saya benar-benar mau hidup atas firman Tuhan. Nah, saat itu saya kenal bisa hidupin. Semua itu jadi mengalir begitu aja. Nah, dan saat ini juga kami masih belajar dalam kesepakatan. Bukan berarti kami selalu berhasil dalam bersepakat. Saya masih ada manusia lama yang kadang-kadang juga masih tanpa bertanya pada Shirley, dalam hal tiba-tiba saya ngambil keputusan spontan gitu ya, yang akhirnya
Ya, kalau itu akhirnya jadi ribut kecil, tapi sekarang begitu mudah untuk menyelesaikannya, nggak sampai matahari terbenam gitu. Gitu. Jadi istilahnya pembaruan itu dimulai dari saya. Waktu saya pulih, keluarga saya pulih, itu benar Biasyati bilang begitu. 1, 2, 3, yes. Yes. Gitu. Gitu, Le. Silakan. Iya. Oke. Mungkin dari Shirley juga boleh cerita ya bagaimana waktu mengalami pergumulan ya, titik terendahnya seperti apa. Lalu juga akhirnya bagaimana bisa akhirnya melewati semua itu ya. Karena saya waktu kenal Shirley juga ya masalahnya cukup pelit juga ya. Jadi saya juga untuk memberikan solusi juga saya bingung juga ya waktu itu kita ya. Tapi kita bersyukur sih sekarang melihat kalian ini berdua udah luar biasa. Boleh sharing ya, boleh cerita nih biar kita semua dengar. Ya, thank you, Debbie. Iya. Kesel ya kalau lihat suami kayak gini. Saya hidup sama dia itu udah 14 tahun ya. 14 tahun. Sepanjang 14 tahun itu yang ada hanya kesedihan, penderitaan, tekanan yang luar biasa dalam hati saya. Ya, kalau dia bilang puncaknya itu di tahun 2018, dia berangkat ke Meksiko untuk kerja. Itu pertentangan sekali karena dia ada kewajiban untuk membayar tunggakan di bank di mana dia pinjam uang di bank ya dalam jumlah yang besar dan mengagunkan rumah mami saya ya. Di situ yang bikin dia susah untuk kerja keluar karena saudara-saudara saya semua nentang dia untuk pergi, seakan-akan dia mau melarikan diri. Ya. Di situ tuh benar-benar peperangan sekali ya, kita pergumulan, bukan peperangan tapi pergumulan. Kami masih sepakat berdoa waktu itu. Yuk kita sepakat berdoa terus, nggak dikasih kita berdoa lagi, nggak dikasih. Sepanjang malam itu kita bisa beberapa kali berdoa sampai akhirnya di jam 12.00 itu ya, tiba-tiba ada kesepakatan dari kakak saya yang paling besar itu akhirnya mengizinkan dia untuk pergi. Itu luar biasa, Tuhan bekerja tepat waktu gitu ya, dan dia harus pergi, tapi kami nggak boleh ikut. Saya sama anak-anak nggak boleh ikut karena mereka khawatir di sana itu saya nanti nggak aman sama anak-anak. Oke lah, saya terima. Tadinya saya nggak terima, saya marah-marah sama orang tua saya. Saya benar-benar karena dia, saya ribut sama saudara-saudara sekandung saya. Karena dia, saya ribut sama orang tua saya. Saya kalau sudah mengasihi seseorang, buat saya tuh kayak dia tuh Tuhannya saya ya. Salahnya saya di situ. Saya menganggap dia tuh kayak segala-galanya buat saya. Saya percaya sama dia bukan 100% lagi, mungkin 1000%. Jadi apapun yang dia kerjakan di luar sana yang saya tidak tahu, itu saya percaya penuh sama dia. Sampai yang pada akhirnya dia nggak sanggup bayar tunggakannya di bank gitu ya, pinjamannya di bank itu, dia harus pergi ke Meksiko. Bapak Ibu tahu, saya yang harus menghadapi orang-orang bank itu, orang-orang debt collector itu yang datang ke rumah mama saya, dan saat itu kami tinggal di rumah mama saya terakhir ya di 2018 itu, karena saya udah nggak sanggup lagi sewa tempat, nggak punya tempat tinggal. Bahkan anak-anak kami juga sekolahnya sempat putus 1 tahun, dan kami makan seadanya waktu itu. Jadi kita tinggal di rumah mama saya itu, dia pergi ke Meksiko, saya yang harus maju untuk menggantikan posisi dia di rumah mama saya. Jadi mau saya dalam keadaan apapun, orang bank itu datang, debt collector itu datang, pasti saya yang dipanggil. Itu, aduh, saya itu tidak pernah berhadapan sama orang-orang yang seperti itu ya. Ini jantung saya seperti detaknya itu keluar dari keluar gitu, yang saya bisa lihat detak begitu, yang saya gemeteran, saya udah nggak tahu mesti buat apa gitu ya. Saya cuma
terimalah gitu ya, memohon-mohon lah, belas kasih mereka lah untuk kita kasih kesempatan. Nah, di tahun 2019 dia balik dari Meksiko pulang ke Jakarta, di situ dia dikejar habis sama saudara-saudara saya, dan dia kuat ya, kuat gitu, tetap diam walaupun hati dia menangis dan gergetan begitu, dan akhirnya hilanglah rumah mami saya di 2019 di Januari 2020 akhir kami harus mengosongkan rumah itu. Di situ titik sedihan saya yang paling dalam. Karena itu rumah satu-satunya peninggalan papi saya untuk mami saya. Ya, wah, keren gitu dong. Oke, Shirley, kamu bisa, Shirley. Semangat. Iya, karena mami saya tuh orangnya aktif ya, aktif ibadah, aktif pelayanan, kesana kesini, dan dia selalu tahu jalan pulang. Dan saat ini dia nggak pernah tahu jalan pulangnya kemana, karena dia nggak punya rumah, gitu ya. Tempat ini disewa untuk mami saya untuk menggantikan rumah sementara sebelum dia menggantikan rumah mami saya yang hilang, gitu ya. Tapi mami saya nggak betah juga tinggal di sini. Kadang di rumah adik saya, dan dia berpindah-pindah begitu, yang saya kasihan ngelihatnya ya. Saya kasihan sekali gitu. Saya sedih sekali. Tapi mami saya tuh hatinya luar biasa, dan dia mengampuni Sam gitu ya. Dia tetap baik, Sam juga minta maaf dan segalanya, dan akhirnya dia boleh rekonsiliasi sama koko saya, sama mami saya ya. Dan di tahun 2020 itulah saya amat sangat benci sama dia. Saya dendam sekali. Di situ kayak saya terbangun dari tidur ya, saya melihat, oh ya, saya disadarkan ternyata saya selama 14 tahun ini saya tertipu sama dia loh. Saya kayak tertipu, kayak saya hidup saya tuh benar-benar dimainin sama dia. Tuh saya cuma kayak dianggap apa ya, supaya dia tuh Gabu. Itu yang bikin saya tuh kayak merasa, ih, wah bodoh banget ya. Kenapa aku percaya banget sama dia? Kenapa sih dia tuh begitu ya? Saya sadari ternyata selama ini dia bohongin saya. Ternyata selama ini dia benar-benar tuh nggak pernah nganggap saya tuh istrinya dia. Hancur loh hati saya, hancur sekali. Sampai berbulan-bulan ini timbangan saya sampai turun habis, saya nggak mau makan, saya nggak keluar dari kamar, kita pisah tidur, dia sama anak saya yang gede, saya sama yang kecil, dan mami saya, itu benar-benar hidup kami tuh seperti orang asing. Saya mau papasan sama dia, saya jijik banget tuh, kalau misalnya kena dia tuh saya nggak sudi banget gitu ya. Benar-benar hati saya udah hancur, saya udah nganggap dia tuh sampah gitu, sampah sekali deh. Karena dia menghancurkan saya, bukan cuma saya dan anak-anak, tapi keluarga saya semuanya berantakan. Itu yang saya bikin saya tuh hancur, dan akhirnya saya memutuskan saya mau cerai sama kamu. Saya mau cerai. Saya nggak sudi kayak hidup sama laki-laki segitu lama ya, Shirley. Setelah bertahan belasan tahun, akhirnya tahun 2020 memilih untuk bercerai gitu ya. Saya pilih untuk bercerai. Saya nggak apa-apa. Saya benar-benar udah yakin saya mau bercerai sama dia. Karena saya hidup sama dia tuh cuman nggak ada bahagianya, tapi penderitaan setiap waktu. Setiap waktu. Kalau sudah mau tahu, kami hidup nomaden. Setiap tahun kami harus pindah. Dan itu capek sekali gitu ya. Jadi akhirnya, udah deh, nggak apa-apa deh, saya cerai aja. Tuhan nggak suka, ya udah saya minta ampun aja sama Tuhan. Tuhan lebih tahu kok saya seperti apa tersiksanya. Waktu itu saya seperti itu. Mau dengar khotbah apapun, isinya mengampuni. Mau dengar apapun, isinya mengampuni. Mau baca Alkitabnya saya susah udah. Mau berdoa aja susah. Yang setiap hari saya pikirkan, saya nggak bisa tidur, yang saya pikirkan, gimana caranya saya balas dendam sama dia. Gimana caranya saya menghancurkan hidup dia seperti dia menghancurkan hidup saya. Itu yang buat saya tuh hancur gitu, benar-benar hancur. Dan dia tuh memang orang yang nggak pernah sepakat. Coba cerita investasi, hancur-hancuran. Uang yang segitu-gitunya harusnya untuk bisa membiayai hidup, dia investasikan sampai nol. Coba Bapak Ibu, kan pinter kan dia. Jadi don't try this at home. Jadi kan saya hancur sekali. Jadi
Shirley waktu dengar khotbah pengampunan ngerasa teori, kamu nggak ngerasain sih apa saya rasakan, mungkin gitu ya pikirnya ya. Iya. Kamu enak aja ngomongnya, kamu nggak rasa sakit, nggak merasa dilukai, nggak bilang mengampuni. Coba kamu yang disakiti, bisa nggak ngampunin? Itu nggak kira-kira? Mia jadi lewatin. Gimana? Bapak kami itu saya doa setiap hari. Tapi kalau udah soal mengampuni, itu saya cepet-cepet doa. Kayak sekarang saya nggak, saya budek gitu. Saya benar-benar budek gitu ya. Terus yang membuat Shirley akhirnya bisa mengampuni apa ya? Bisa akhirnya lewatin, bisa pelan-pelan sosok Samuel yang begitu mencengkelkan ini, akhirnya kamu bisa menerima gitu. Apa? Ya, akhirnya saya tersadar itu, nggak tahu gimana, saya banyak dengar kisah dari teman-teman saya itu suami-suami yang lebih bejat dari dia gitu ya, yang lebih tidak mengerti gitu, lebih ancur-ancuran gitu, yang lebih apa ya, banyak istri-istri yang ternyata disakiti yang melebihi dari saya gitu. Itu yang wah ternyata dia lebih baik nih. Ya sedikit sih ya gitu. Maksudnya dia nggak yang pernah mukul saya, yang nggak pernah apa ya, kata-kata dia juga yang ya walaupun nyakitin tapi ya begitulah ya gitu, susah disampaikan. Dan di situ itu saya ngelihat dia itu setia di Coram Deo ya. Saya lihat dia bangun pagi jam 4:30, jam 4, dia udah siap dengan semua yang mempersiapkan diri dia untuk Coram Deo, dia ikut kompak. Itu saya lihat dia setiap hari dan dia berusaha untuk mendekati saya, baik-baikin saya, tapi saya tetap masih jual mahal gitu ya. Jadi ya even teman-teman komsel saya begitu memperhatikan kami tuh hidupnya benar-benar minus loh. Makan susah, minum aja kami nggak bisa beli air galon, makan juga nggak bisa, terus nggak bisa beli gas. Dia tuh masak minum itu pakai air keran yang dimasak di rice cooker. Sampai nggak bisa bayar listrik 5 bulan, nggak bisa bayar uang sekolah anak sampai 6 bulan. Itu luar biasa. Sampai akhir di 2020 Desember itu saya diberkatin Tuhan luar biasa, dapat pesanan orderan kue yang begitu banyak, dan saya bisa bantu-bantu nyicil lah uang sekolah ya. Dan dia jual hand sanitizer dulu zaman-zamannya COVID gitu, yang cuma 100-200, tapi itu cukup lah buat kami bisa makan ya, buat anak-anak kami. Anak kami tuh benar-benar hidupnya tertekan ya. Saya aja pernah depresi sampai nggak tahu jalan pulang, itu pernah saya rasain. Itu sampai seperti itu, jadi saya memutuskan, makanya saya mau pisah sama dia waktu itu ya. Ya udah begitu aja, saya lihat dia yang begitu saya tahu dia berdoa dan teman-teman kompaknya berdoa buat saya pastinya ya. Ya akhirnya saya bisa tiba-tiba saya bisa berubah, yang dari saya benci sama dia, saya kasihan sama dia. Saya kasihan sama dia. Pernah di Maret kemarin itu dia ajak saya Coram Deo. Saya sudah mulai mau bicara sedikit ya, walaupun masih ketus-ketus gitu ya, tapi saya nggak pernah lakuin itu sejak saya menikah sama dia loh. Saya baru lakuin itu ketika saya benci banget sama dia itu, sifat saya tiba-tiba berubah seperti itu. Ya itu. Akhirnya saya ikut Coram Deo ya, duduknya jauh-jauh begini ya, dia sediain saya air putih setiap pagi, dia siapin saya sarapan, dia layani saya makan gitu ya, dia layani semua saya. Pokoknya pekerjaan saya di rumah pun dia kerjakan. Emang saya yang suruh supaya dia tahu betapa saya capek juga di rumah, dan dia harus merasakan kecapaiannya saya, itu dia gitu ya. Kenapa? Ya begitu. Ya lah, akhirnya berjalannya waktu, saya ambil keputusan untuk saya mengampuni dia. Karena saya percaya waktu Tuhan sudah lebih dulu mengampuni saya. Saya cabut semua kata-kata saya tentang dia. Saya katakan dia suami yang baik, suami yang taat sama Tuhan, suami yang cinta keluarga, yang bertanggung jawab supaya itu terjadi buat diri dia, dan itu terjadi, perubahan terjadi sama Sam ya. Dia saat ini dulu nggak bisa nabung, sekarang saya ajar dia untuk menabung. Dulu dia kalau apa-apa dia kerjakan sendiri, saya bagian reportnya aja gitu. Saya habis begini loh ya udah.
gitu. Tapi sekarang dia mau berbagi sama saya mau melakukan ini, menurut kamu gimana? Ya. Kamu setuju apa enggak? Kalau setuju, oke, kita kerjakan. Kalau enggak, dia enggak kerjakan. Itu yang saya hargai. Artinya dia menghargai keberadaan saya saat ini, ya, posisi saya sebagai istri dia. Ya, terima kasih gitu. Tuhan mengubahkan dia, dan dia saat ini itu gencar sekali melayani Tuhan, dari melek mata sampai tidur itu semuanya istrinya pelayanan 1 hari. Dia nggak ada kerjaan loh. Nggak ada kerjaan. Tapi berkat itu mencari dia, luar biasa gitu ya. Kami sekarang bisa bayar listrik, bisa bayar anak sekolah, kami bisa, anak-anak kami bisa makan apa aja gitu ya. Kami karena kami nggak fokus lagi sama masalah masih ada nggak? Masih, utang dia bejibun ya saudara. Tapi sikap hati kami saat ini adalah sikap yang benar gitu ya, berespon benar, yang akhirnya kami nggak fokus sama masalah, kami fokus sama Tuhan. Ketika kami fokus sama Tuhan, Tuhan yang akan bekerja buat setiap masalah kami. Sedikit dia bisa nyicil utang dia, ya walaupun belum selesai, tapi kami percaya Tuhan pasti selesaikan tepat waktu. Itu aja. Bang, tepuk tangan. Ya, saya dengar nih dapat bocoran nih. Bro Samuel ini sebenarnya Bro Samuel, saya dengar ya, saya dapat bocoran Bro Samuel itu pernah merencanakan ingin bunuh diri, benar nggak itu ya? Betul. Nah, Dan ngajak-ngajak, ya, parahnya ngajak-ngajak istri dan anak lagi. iya. Kompaknya yang begitu, sepakatnya yang begitu, Bro Samuel, bisa cerita nggak? Ya, karena itu suntuknya minta ampun ya. Karena seperti kita itu, saya merasa kayak di PHP-in Tuhan gitu. Wah, udah kasih peluang bisnis, ya, ujung-ujung saya sampai tinggal di Hong Kong itu lama di Hong Kong ya, nungguin proyek itu ya. Ujung-ujungnya endingnya song lagi gitu. Saya sampai ini saya di lantai berapa ya? Lantai 16 gitu ya, di apartemen kita. Saya sewa apartemen di dekatnya Disneyland itu yang murah. Nah itu kok gini terus kayak, kok gini terus. Itu bukan pertama kali saya gitu. Jadi udah ketiga kali kayaknya ke Hong Kong ya. 2 kali atau 3 kali gitu. Wah gini terus. Kok kayak PHP Tuhan. Kenapa Tuhan kok? Kalau Tuhan nggak ngasih dari awal, kenapa bukain pintu? Saya udah follow upin, udah seriusin, ujung-ujungnya zong gitu. Wah, saya protes banget sama Tuhan waktu itu. Jadi udahlah, saya udah males banget hidup ya. Dia nangis-nangis apa segala macam. Akhirnya nggak tahu ya. Saya takut juga mau lompat itu. saya jujur takut juga ternyata. Tapi ya puji Tuhan lah. Tuhan ada punya rencana baik buat saya. Kalau ingat-ingat yang dulu itu jadi saya ketawa-tawa sendiri aja. Akhirnya apa tuh? Ninggalin Tuhan kan? Ya, waktu itu sempat ninggalin Tuhan, tapi saya itu dari kuliah ya suka bandel gitu ya. Malam Sabtu malam ke diskotik, Minggu pagi saya bisa ke gereja gitu. Jadi saya tetap ngasih Tuhan. Ya, itu aja. Jadi saya ya kalau ingat-ingat yang dulu-dulu saya ketawa aja. Banyak cerita-cerita lucu yang bisa jadi ketahuan sekarang gitu, Bro Roy. Oke, terima kasih ya Bro Samuel dan Shirley. Jadi pembelajarannya ya, kalau saya dari tadi ceritanya Bro Samuel dan Shirley, bahwa waktu Bro Samuel mengambil keputusan untuk sepakat dalam roh ya dengan Koramdeo gitu ya, mulai Koramdeo, mulai mendoakan gitu ya. Ya, kemudian istri melihat, istri juga ikut dalam Koramdeo, mulai sepakat di dalam roh, ya kan? Waktu terbangun kesepakatan dalam roh itu akan lebih memudahkan sepakat dengan jiwa. Maksudnya sepakat dalam komunikasi akan lebih mudah, akan lebih gampang. Ya. Cerita ya kalau misalnya ada kerjaan, boleh nggak ini? Ya, kalau dulu kan Bro Samuel kan nggak nganggap istri nggak perlu tahu lah. Dia juga dikasih tahu nggak ngerti, mungkin gitu. Karena ya agak mirip dengan saya latar belakang sombongnya. Backgroundnya sama, background sombongnya. Tapi nggak tahu kadar siapa lebih sombong, itu perlu dilihat nanti. jadi gini, jadi tubuh juga sekarang udah mulai tuh. Ini putih duduknya udah mulai. Ya, kalau dulu kan Koramdeo jauh-jauhan, mulai ada kesepakatan tubuh. Jadi Bapak Ibu ya, pelajarannya ternyata itu mungkin dilakukan kesepakatan itu, tapi syaratnya mulai dulu dengan kesepakatan roh.
baru akan mudah masuk kesepakatan jiwa, baru akan mudah masuk ke kesepakatan tubuh. Ya. Apakah dengan kayaknya gini, apa kalau udah sepakat dalam roh akan selalu sepakat secara jiwa? Belum tentu. Itu sebuah proses. Perjalanan. Dan perjalanan itu harus diupayakan supaya sampai garis akhir. Amin. Banyak pasangan itu, pasangan itu di tengah jalan memutuskan menyerah. Ya. Kenapa? Ngerasa nggak worth it untuk diteruskan, capek untuk diteruskan, saling menyakiti. Tapi Bapak Ibu, orang yang memegang janji Tuhan sampai garis akhir, dia akan dapat mahkota. Nah, sekarang waktunya kita mendengar nih dari Bro Christian. Biasanya dipanggil CIA, intelijen kita. Oke, mungkin Bro CIA bisa langsung sharing terkait prinsip kesepakatan, bagaimana praktisnya dalam hubungan suami istri. Ya, selamat malam ya. Kalau dari saya dan istri, ketika awal-awal menikah itu, ya saya pikir semua akan baik-baik saja. Kenapa? Karena saya ikut BPN gitu ya. 1 tahun lebih, 1,5 tahun ikut bimbingan pranikah. Nilai-nilai dasar-dasarnya sudah diajarkan gitu ya. Ya pandangan saya akan baik-baik aja gitu semuanya. Ya toh kan sudah belajar juga di BPN gitu ya. Ya saya berpikirnya akan baik-baik aja. Waktu pas masa-masa persiapan pranikah, konfliknya bisa dibilang jarang gitu ya. Nah, kita pikir ya paling nanti menikah ya begini-begini aja. Tapi ternyata kan beda. Ketika sudah menikah, ya kebiasaan saya dan kebiasaan istri saya ini kan beda gitu ya. Kita biasa tinggal sendiri-sendiri sama keluarga kita masing-masing dengan cara kita. Ketika kita tinggal bareng, untuk belajar sepakat itu ternyata nggak semudah itu begitu ya. Untuk kita sepakat dalam hal kecil sampai hal besar itu nggak mudah. Ternyata banyak konflik gitu ya. Yang kelihatannya baik-baik aja ternyata bisa jadi konflik. Contoh dalam hal keuangan gitu ya. Ketika dia pakai uang, nah kalau saya biasanya catat tuh pakai buat apa. Kalau dia kan enggak. Nah jadi kadang saya nanya, ini uangnya pakai buat apa gitu kan. Nah terus, nah dia agak nggak suka gitu. Kayaknya saya kok kepo banget gitu kan. Itu jadi konflik, memicu konflik gitu ya. Memicu konflik jadi ribut gitu. Nah itu contohnya. Nah terus selain itu banyak hal-hal kecil juga ya dalam ngurus rumah, nah, ada hal-hal juga yang saya kurang suka gitu ya, akhirnya jadi konflik. Saya maunya misalkan habis makan langsung dicuci piringnya, nah dia antar dulu deh, nah kayak gitu, itu juga jadi konflik juga gitu ya, nggak ada kesepakatan gitu. Sampai akhirnya suatu ketika 2015 saya menikah, 2016 saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja. Saya bekerja kurang lebih 4 tahun. Waktu itu saya ada usaha sendiri gitu ya. Saya memutuskan untuk resign karena ada beberapa hal gitu ya di company saya yang menurut saya kurang baik. Akhirnya saya keluar, saya memutuskan usaha sendiri dan sempat ngalamin usahanya itu kan saya jual makanan ya, sempat ngelewatin masa-masa agak turun gitu kan. Nah, sedangkan kan cicilan mobil jalan, bayar listrik gitu kan. Nah ternyata saya sempat agak susah. Nah terus kebetulan teman saya itu nawarin pekerjaan ke istri. Nah, dia kan accounting, dia udah resign juga. Habis menikah, dia memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Gitu. 2015 dia resign. Otomatis kan saya yang bekerja. Nah, 2016 saya resign. Ketika usaha sempat turun, ya ada sih laku, tapi nggak terlalu banyak. Kurang bisa nutup gitu kan. Nah, akhirnya terus dia jualan, dia dapat pekerjaan gitu ya. Tawaran kerja dari teman saya. Nah, saya bilang, yaudah coba interview dulu aja. Kan kebetulan saya kenal juga gitu kan. Setelah dia interview, ya udah, saya tanya gimana. Dia bilang, ya pada saat itu saya ingat dia bilang oke gitu kan. Ya meskipun gajinya nggak terlalu gede, ya udah oke gitu kan. Yang penting ada tiap bulan dapat gitu. Ya udah gitu, saya tetap jualan. Dia bekerja gitu. Ternyata pas dekat-dekat hari H mau kerja, nah, saya dikabarin sama teman saya malah tahu dari teman saya nih, itu yang bikin saya akhirnya marah gitu ya. Teman saya bilang, tuh istri kamu nggak jadi mau kok gitu kan. Nah, di situ saya jadi marah gitu ya kan.
awalnya sudah sepakat, dia terima setelah interview gitu ya. Ternyata pas dekat-dekat harusnya masuk kerja, dia tolak gitu. Nah, akhirnya saya tahu hal itu, nah memicu untuk jadi konflik besar. Jadi sebelum-sebelumnya emang udah ada konflik-konflik juga gitu ya, puncaknya di situ. Nah, saya marah gitu ya, sampai akhirnya dia juga kesal juga gitu kan, dia juga marah juga, ya akhirnya sampai nggak ada komunikasi, akhirnya ya dia akan cerita nih, dia cerita sharing sama pemuridnya, karena dulu 2016 belum ada kompak kayak sekarang gitu ya. Jadi silakan. Kalau dari sisi saya mungkin ya, kalau saya kan tipe orangnya yang oke, buat nutupin kebutuhan ibu rumah tangga gitu ya, apalagi dia udah nggak kerja, nggak dapat penghasilan tetap, ya udah deh kalau ada tawaran oke gitu, karena itu yang jadi ekspektasi saya gitu kan. Nah, jeleknya saya di situ. Ya udah, ketika interview ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya mau, dan akhirnya itu yang membuat saya memutuskan ya udah deh, saya nggak perlu deh kerja gitu, nanti mungkin Tuhan akan datengin lowongan yang lain yang lebih baik gitu kan. Sampai akhirnya saya nggak ngomong sama dia waktu itu, udah beberapa hari harusnya udah mau masuk kerja gitu, saya sebenarnya udah putusin sendiri, udah saya nggak mau gitu, saya udah ngomong sama orangnya pribadi gitu kan. Tapi saya nggak ngomong sama dia gitu, sampai akhirnya ketika dia tahu dari temennya, wah dia marah besar gitu. Terus karena saya tipe orangnya cuek ya, jadi kalau dia marah, aku nggak sampai kepikiran dia sampai marahnya tuh ampun-ampun gitu, dan itu agak menyakiti hati saya gitu kan. Kok sampai sebegitunya cuman karena saya nggak terima kerjaan dari punya dia gitu kan. Kan kalau kita interview nggak sesuai apa yang interview yang cari kerjaannya nggak mau, ya nggak mungkin dipaksa, aku bilang gitu kan. Tapi dia merasa nggak enak sama temennya gitu, saya udah capek-capek nih minta pekerjaan sama dia, tapi akhirnya kenapa you tolak. Akhirnya di situ kita ribut besar, dan jelek kita berdua dulu karena ya sama-sama masih punya ego masing-masing. Jadi kalau marahan itu selalu diem-dieman, jadi sama sekali nggak ada omongan apapun gitu kan. Ya di saat itu sih, jadi kita ngalamin banget yang namanya konflik yang udah di puncaknya kayaknya. Karena sebelum-sebelumnya itu banyak banget konflik kecil-kecil yang akhirnya kita berantemin, kita konflikin. Padahal itu bukan konflik yang berguna sih kalau sekarang dilihatnya lagi gitu. Jadi benar-benar saat itu ya bersyukur ya saya sendiri masih tipe orang yang masih ngelekat sama Tuhan waktu itu. Jadi ketika benar-benar saat itu dia marah, saya sempat berpikir gini, Tuhan, saya menikah untuk ya ada teman hidup gitu ya, ada yang bisa mengayomi saya sebagai seorang istri gitu ya. Kenapa saya ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi waktu itu benar-benar tiba-tiba ada pikiran yang ngomong gini, ya udah deh Tuhan, panggil saya aja deh gitu, daripada saya hidup tapi saya nggak nikmatin, ngerasainnya kayak aduh kenapa hal-hal kecil aja harus diberantemin. Itu benar-benar yang buat saya jadi sedih banget, jadi down banget, sampai saya ngomong gitu sama Tuhan. Ya bersyukurnya waktu itu ya Tuhan ingetin saya masih punya pemurid. Ya, bersyukur kita berdua masih punya pemurid. Ya di situ ya saya ngomong sama murid saya bilang apa adanya sama dia. Ya pemurid saya sih ngomong, ya kamu berdua itu kurang komunikasi sekali. Karena pasangan suami istri itu nggak mungkin lah kalau nggak ada komunikasi. Ya apa yang saya nggak suka harus diomongin. Tapi saya tipe orang introvert. Saya bukan tipe orang ekstrovert yang bisa ngomong langsung apa yang saya hadapi. Itu sih yang kami alami waktu itu, dan buat saya pribadi itu yang ya buat saya jadi putus asa, jadi benar-benar pikiran-pikiran yang nggak berkenan itu saya punya. Nah terus ya bersyukurnya ada pemurid ya yang ngingetin kita, akhirnya kita memutuskan untuk rekonsiliasi dan belajar untuk sepakat untuk membangun komunikasi ya.
Nah, setelah itu, dan puji Tuhan ya, ketika saya masih belum dapat pekerjaan, saya masih ingat itu ya, belum dapat pekerjaan seperti sekarang, 2017 awal, waktu mama saya masih ada juga, saya harus ngurus mama ya, jadi saya sama istri ngurus mama saya yang kondisinya sakit, nggak bisa bangun, saya ngurusin, jadi kan ada biaya juga ya untuk susternya, perawatnya, untuk mama saya juga gitu. Nah, pada saat itu saya ingat uang di tabungan sudah habis dan listrik udah habis gitu ya. Kita nggak tahu mesti bayarnya bagaimana, jualan waktu itu cuma bisa buat kita makan aja gitu ya. Nah, akhirnya puji Tuhan ya, ketika kita udah mulai belajar sepakat, tiba-tiba ada teman saya dari Bali itu datang ke Jakarta, terus kontak saya. Ya, istri saya juga kenal gitu ya, teman juga. Jadi akhirnya kita ketemu. Nah, besokannya dia bilang, besok saya mau ke rumah kamu ya, mau nengokin mama saya gitu. Oh ya udah, oke, boleh gitu kan. Ya udah, akhirnya dia nengokin, dia doain mama saya gitu ya. Nah, terus pulangnya, pas dia mau pulang, saya tuh nggak nyangka tiba-tiba dia ngasih uang ke saya gitu kan. Ini apaan kan? Apa biasanya juga nggak pernah gitu ya. Kecuali kalau dia udah sering. Nah, ini nggak pernah, saya juga nggak minta, saya nggak pernah cerita kondisi keuangan saya nggak pernah gitu. Tiba-tiba dia ngasih uang ke saya bingung. Ini buat kalian ya, saya digerakin Tuhan untuk kalian. Wih, saya sampai nangis gitu ya. Maksudnya setelah itu, Tuhan itu baik banget ketika kita udah sepakat, Tuhan kasih berkat yang saya nggak pernah duga gitu ya. Kirimin orang dari Bali gitu ya, untuk bisa ngirimin uang, dan itu uangnya itu pas untuk bayar listrik, untuk bulanan-bulan itu semua tercover gitu. Jadi Tuhan pelihara kita nggak sampai kekurangan atau minus gitu ya. Dan puji Tuhan di tahun 2017 juga saya dapat, itu saya nggak ngelamar kerja, tapi saya dapat panggilan gitu, dapat panggilan di perusahaan yang sekarang saya bekerja. Katanya lihat dari Facebook. Nah, itu juga caranya juga luar biasa ya. Ketika kita sepakat ya udah gitu. Terus pekerjaan kita nggak terlalu yang minta bagaimana, justru Tuhan yang buka jalan. Saya dipanggilnya dari Facebook karena ngeliat histori pekerjaan saya sebelumnya ya nyambung sama company yang sekarang gitu ya. Jadi puji Tuhan banget, bukan saya yang cari tapi Tuhan yang sediakan gitu ya. Titik baliknya kita ya bisa menang ya di saat kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, itu yang pertama. Terus punya komunitas ya itu lebih better lagi. Terus bahkan ya kita harus belajar memahami, ada pengertian antara suami istri, terus juga komunikasikan hal-hal yang baik sih kalau menurut aku. Karena ketika aku belajar sendiri mengkomunikasikan segala keadaan, baik aku nggak suka apa yang dia lakukan, saya ngomong apa adanya. Jadi di situ ya kita saling introspeksi diri sih. Itu kalau kita alami, dan puji Tuhan sekarang ini ya walaupun ada konflik ya, namanya setiap konflik itu kan apa ya namanya, jadi bikin bumbu ya katanya kalau di pernikahan gitu. Jadi itu yang membuat kita belajar terus sampai dengan detik ini tentang kesepakatan. Dan kalaupun ada konflik ya sudah beres dalam 1 hari. Biasanya kalau dulu bisa berminggu-minggu. Bisa seminggu itu nggak ngomong. Bayangin seminggu kita nggak ngomong sekali. Satu rumah, satu kamar, tapi kita nggak ada komunikasi sama sekali. Iya. Kalau tidur pada-depan begini. Iya, sama sekali nggak doa bareng, nggak mesbah gitu. Dulu kalau dari konflik seperti itu. Iya, puji Tuhan ya. Sekarang mengalami banyak pemulihan ya. Jadi kita diingetin lagi ya yang kemarin Pak Sujono bilang ya, bahwa ketika suami istri itu sepakat ya, 2 atau 3 orang ya sepakat, maka apapun akan diberikan ya kalau kita meminta. Nah, Pak Siono bilang jadi ketika suami istri sepakat itu seperti satu jembatan antara surga dan bumi ya. Jadi apa yang ada di surga itu dipindahkan ke bumi itu ketika suami istri sepakat. Itulah jembatannya ya. Dan itu terjadi ya atas Pak Samuel sama Shirley, itu terjadi atas Christian dan Sani ya, luar biasa. Ya, dari tadi kan Pak Samuel sama Christian kan bilang tuh, ini saya ada di Koramdeo, saya ada teman-teman yang mendukung yang sepakat. Nah, pertanyaannya adalah kan sebenarnya nggak gampang ya pada saat sulit kita memilih untuk sepakat dengan pasangan kita. Nah, seberapa besar sih komunitas itu mendukung untuk kita bisa sepakat? Mungkin Pak Samuel dulu ya. Komunitas sepakat saya
cukup solid ya dalam mendukung kita satu sama lain, bahwa kita benar-benar saling support, tidak menghakimin, saling membangun, saling mengingatkan, dan saling menopang gitu. Jadi sekarang ini kita ada di 3 kompak dengan ada 25 orang sekitar ya, 4 kompak. Nah itu sangat saling menguatkan gitu. Hampir kita bukan hanya kumpul pas sesi kompak ya, di luar sesi kompak kita terus berinteraksi, terus saling ini apa yang yang Roh Kudus gerakin, mana yang kira-kira butuh dilayani, kita layani, kita adakan inner healing dan sebagainya, SPK dan lainnya. Intinya bahwa ya lewat kompak itu, lewat komunitas itu, saya jadi setiap hari dicas, kayak dicas gitu. Jadi dicas terus roh saya itu supaya untuk terus nyala gitu, nggak dipadam. Karena lewat kompak saya juga bisa kita saling memberkati dan kita saling dikuatkan. Jadi nggak ada kesempatan lagi buat dagingnya berkuasa, karena kita terus diingetin terus benaran firman Tuhannya ini loh. Ini loh, kamu mesti ini gini, kamu mesti strict, jangan kasih kendor. Nah itu nggak bisa lagi kita daging kita punya kesempatan gitu. Iya. Tapi memang besar ya ininya ya, pengaruhnya memang justru itu yang menolong kita pada Pak Shirley sama Shirley itu Pak Samuel sama Shirley itu sangat terbantu ya dengan ada komunitas itu ya. Sangat terbantu, apalagi kan karena kita ini ya berusaha apa yang kita katakan ya pasti kita hidupin, kalau enggak jadi topeng aja ya nanti kalau ketahuan cemana kata orang Medan kan. Nah, makanya kita otomatis yang kita sharingkan dan teman kita sharingkan kita dapat ya kita lakuin karena saling diingetin. Itulah ya untungnya di situ. Gimana, Cia? Gimana? Ya, kalau saya yang kompak duluan tuh istri gitu kalau kompak. Nah awalnya saya mikir ngapain sih kompak gitu ya, udah komsel aja cukup. Tapi ketika saya mulai coba sekali, 2 kali, awalnya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Nah akhirnya ikut setiap hari. Kenapa? Karena saya merasa ya ketika saya down gitu ya, ada teman kompak yang bisa saya sharingin, doain juga. Jadi nggak nunggu komsel kan seminggu sekali gitu ya. Udah kelamaan, kadang udah keburu lupa, udah nggak cerita. Akhirnya bahaya buat diri kita sendiri gitu ya. Ketika mungkin lagi jatuh dalam dosa juga kita nggak cerita, akhirnya apa? Ya kita akan terus hidup dalam dosa gitu ya. Ketika kita ada kemarahan, kita nggak cerita juga, kita simpan-simpan, ya kan yang rugi diri kita sendiri. Tapi ketika dalam kompak, ya saya merasakan manfaatnya ya, gimana kita harus belajar otentik ya, menjadi pribadi yang apa adanya. Artinya kan kalau di kompak ya kita harus cerita gitu, jangan pakai topeng lagi gitu yang diajarin kan. Jadinya dia menjadi pribadi diri kita sendiri, dan ketika emang ada masalah teman kompak kita bisa dukung kita, doain kita gitu ya. Itu yang saya rasakan dan itu sangat sangat berguna sekali, bermanfaat buat saya pribadi dan istri saya juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah melatih diri saya sendiri untuk terbuka ya. Kalau biasanya tertutup nggak mau cerita, belajar terbuka. Nah kemudian juga belajar men-sharingkan ya dari firman Tuhan gitu ya, apa yang kita dapat. Biasanya kan kita cuma ketik sendiri, kadang ngetik 4M aja males gitu kan. Tapi ketika 4M kan mau nggak mau mesti cerita nih ketika kompak kan. Kalau nggak mau bahas apa gitu kan, kalau kita nggak baca firman dulu, akhirnya ya mendorong saya juga untuk setiap baca firman gitu ya. Jadi ketika kompak udah jamnya siang jam 12 ya, saya udah tahu mau sharing apa yang saya dapetin, dan itu yang harus dihidupin juga. Ya itu kalau dari saya. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin bisa saya simpulkan sebenarnya setelah ada kesepakatan roh ya, terbangun kesepakatan jiwa. Nah, sebenarnya kesepakatan jiwa intinya itu di komunikasi. Nah, biasanya penghalang komunikasi itu adalah gini loh, asumsi. Nah, asumsi kita terhadap pasangan kita. Nah, yang kedua yang membuat komunikasi itu nggak bisa lancar ya, nggak beres itu karena
kita masih ada kepahitan, kemarahan, kebencian. Nah, waktu ada kemarahan, kebencian, otomatis kita ada asumsi. Nah, kesepakatan dalam roh, doa bersama, doa sepakat suami istri, itu membuat kita mulai bisa melihat nih pasangan kita tanpa asumsi. Nah, waktu di dalam roh, Tuhan akan menyembuhkan hati kita yang tadi kita nggak bisa mengampuni, kita akhirnya bisa mengampuni. Peranan kompak tadi ya, Bro Samuel, si Shirley walaupun nggak tadi bicara, saya yakin sepakat lah mengenai ini ya. Si Adi juga sepakat lah bahwa peranan kompak itu besar sekali karena kita tidak akan mengalami perubahan kalau kita nggak autentik. Kita nggak akan ngalamin terobosan dalam kehidupan rohani kita kalau kita masih pakai topeng. Salah satunya alat untuk membuat kita autentik, ya, itu adalah kompak. Nah, waktu di kompak itu ada persekutuan roh. Waktu persekutuan roh dikatakan di Yakobus, hendaklah kamu saling mengakui dosamu, kemudian saling mendoakan supaya kita sembuh. Sembuh apanya? Bukan hanya sembuh sakit jasmaninya, sembuh penyakit kejiwaannya. Sembuh penyakit yang suka berasumsi, suka menghakimi, suka menuntut, ada dendam, kemarahan, kebencian. Sembuh di dalam kompak waktu kita saling mendoakan, saling mengaku dosa, saling mendoakan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita memberi kesempatan buat Bapak Ibu. Ini tadi kan dua pasangan ini sudah bersaksi bagaimana ini bisa loh, kita sepakat tuh bisa loh. Even masa pandemi begini bisa loh. Ternyata bisa ya? Ya, ternyata bisa loh dipraktekkan loh. Ini bukan teori loh. Even orang ngomong aja ternyata bisa Tuhan ubahkan loh untuk menjadi sepakat. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya nih. Mungkin ada yang mengalami pertanyaan, oh gimana sih sebenarnya? Atau masih ada lah ganjelan yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Bisa bertanya melalui chat, atau bisa langsung unmute, buka mic-nya. Nanti persilakan Bro Samuel atau Bro Cia untuk dapat menjawab. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau langsung unmute boleh, mau chat di kolom chat boleh. Silakan. Gimana nih? Saya tadi ini ada dapat japri nih, ada yang mau tanya nih sebenarnya Bro Marinotan. Bro Marinotan, masih adakah? Bro Marinotan masih ada di dalam ruangan? Ada Bro, ada. Ada, masih ada. Oke. Pak Marino, apa ada yang mau ditanyakan Pak Marino? Oh, nggak ada Pak. Thank you. Sorry, tadi saya punya itu ada gangguan di sinyal. Oh, oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Apakah ada yang lain? Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang mungkin ada pertanyaan atau mau dilayani lebih lanjut? Bapak Ibu yang mau dilayani, kita buka breakout room. Ya, kalau Bapak Ibu mau dilayani di breakout room, mungkin bisa di chat di situ di kolom chat nama, nomor telepon, gitu ya. Dan mau dilayani, misalnya dilayani masalah hubungan suami istrinya. Ya, khusus ini untuk Pak Samuel dan Shirley ya, ada yang bertanya nih begini. Pak Samuel, saya mau bertanya, bagaimana setelah rumah tangganya hancur, sekarang masih bisa dahsyat. Nah, tipsnya apa katanya Pak? Bisa pulih 180 derajat itu kok bisa sih? Gimana Pak tipsnya Pak? Ya, tipsnya adalah saat saya mencari kehendak Tuhan, bukan saya mencari kehendak saya. Saat saya mencari kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh waktu kehendak Tuhan itu saya dapatkan dan saya menghidupinya, saya jadi lahir baru. Saat saya lahir baru, saya jadi takut akan Tuhan, sadar akan dosa, sadar akan hadirat Tuhan setiap saat.
itu menjadikan saya benar-benar jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 itu terjadi. Jadi intinya cuma satu, ya kembali kepada Tuhan. Saat hidup kita itu dipulihkan, dibenarkan oleh firman Tuhan, maka kita akan pasti bisa menjadi ciptaan yang baru. Itu aja sih. Oke, luar biasa ya. Jadi memang ya cari Tuhan dulu. Kuncinya di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Betul, betul. Itu bukan bicara masalah berkat saja, Bapak Ibu. Bicara juga masalah kesepakatan suami istri. Cari Tuhan dulu. Pokoknya jawabannya ya cari Tuhan dulu. Gitu ya. Nah, mungkin juga Papa pernah ada juga ya, mungkin berpikir gini, saya nggak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu kan saya jalan sendiri, saya nggak mau tahu istri. Saya bilang ke istri saya libatkan dia. Nah, waktu itu teman saya sudah presentasikan semua. Jadi kita udah dapat kontraknya lah. Nah, saya ada di situ, kita bertiga pemegang saham, tapi pada saat itu yang mereka minta saya pendananya, pemodal full. Nah, untuk jadi pemodal kan saya harus tahu persis modal bisnisnya seperti apa, hitung-hitungannya. Mereka sudah presentasi ke saya. Biasanya kalau dulu saya nggak perlu istri saya ikut. Pokoknya kalau mereka udah presentasi ke saya oke, jalan gitu ya. Tapi karena udah belajar kesepakatan, saya bilang ke rekan saya, partner saya nggak bisa mutusin. Nanti saya undang istri saya, kamu presentasi lagi, dia dengar. Dipresentasikan lagi, pokoknya secara project ini bagus, menguntungkan. Ya, untungnya lumayan lah, puluhan lah gitu ya. Nah, saat itu saya tanya istri saya, gimana? Saya nggak damai, dia bilang. Kamu nggak damainya kenapa? Dia nggak bisa jelasin. Pokoknya saya nggak damai, saya bilang nggak damai. Saya kan orang yang logika ya, orang yang semuanya pakai data, semuanya pakai hitungan. Kalau dulu istri saya ngomong begitu, saya pasti marahin dia, bisa saya maki-maki sebenarnya. Kalau dulu ya, model saya yang dulu yang sombongnya minta ampun, saya maki-maki. Tapi waktu istri saya bilang, saya nggak damai, saya langsung mikir, sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak damai. Semua secara teknis udah oke, komersial oke, tapi karena udah belajar kesepakatan, saya akhirnya memutuskan, walaupun saya nggak ngerti alasan dia nggak damai, hanya karena nggak damai doang, saya nggak terima sebenarnya alasan nggak damai itu. Saya ngomong kepada saya mundur, saya nggak jadi memodali proyek ini. Nah, terus saya dimarah-marahin dong sama teman-teman saya. Kamu ya dikontrol istri, takut istri. Kamu dipengaruhi istri. Kamu kan istri kamu kan nggak tahu apa-apa. Saya dikomporin lah ya, dikomporin. Tapi saya nggak. Kamu nggak ngerti ini. Tapi saya sudah belajar untuk sepakat dengan istri saya. Mau apapun kalian bilang, kalau istri saya bilang no go, saya nggak jalan. Saya putusin nggak jalan. Yang terjadi akhirnya Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian, 6 atau 7 bulan kemudian, ternyata disomasi pekerjaan ini. Dari situ apa pelajarannya yang saya dapatin Bapak Ibu? Kesepakatan itu mungkin mengorbankan ego kita, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan apa yang kita tahu. Kita harus merendahkan diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan mau menjadi manusia. Tapi pelajarannya, apa yang kita korbankan itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Enggak jong kalau istilah Bro Samuel. Ternyata apa yang saya korbankan itu karena Tuhan mau menyelamatkan saya loh. Karena sebelum saya mundur, saya udah email terbuka ke semua. Ke bos-bosnya yang pemberi pekerjaan. Saya bilang, terbuka saya email,
saya sudah tidak terlibat dalam pekerjaan ini, walaupun saya masih ada di perusahaan ini. Saya bilang yang akan in charge adalah si A, saya bilang. Jadi sudah terbuka. Akhirnya mereka tahu sebelum mereka somasi, mereka tahu saya sudah tidak ada urusan dengan pekerjaan ini. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa kesepakatan itu menyelamatkan kita. Ya. Gitu. Mungkin istri saya mungkin ada sedikit mau menambahkan. Iya, karena waktunya tinggal sebentar lagi ya. Saya hanya singkat aja. Jadi pada saat itu memang saya nggak dapat damai ya. Dan yang saya sampaikan ke suami saya adalah hasil meetingnya itu justru saya semakin nggak yakin. Jadi kalau di atas kertas ya Bapak Ibu, mereka tuh sangat meyakinkan gitu loh. Ini keuntungannya sekian nih begini-begini, dan kita juga dibawa visit ke site-nya gitu ya. Melihat bahwa ini akan dibangun segala macam gitu ya. Tapi sepanjang saya meeting sama mereka, sepanjang saya visit ke site-nya itu saya nggak damai. Saya sama sekali nggak damai. Dan orang-orang yang presentasi ke saya itu orang-orang yang pinter banget. Saya ini kan taunya hanya cabai, bawang merah, bawang putih, hitung-hitungan gitu ya, akunting. Gitu. Karena background saya akunting gitu loh. Nah ketika diperhadapkan sama listriknya nanti begini, ini, aduh saya nggak nyambung juga ya. Saya juga nggak ngerti gitu ya, hitungannya seperti apa saya nggak ngerti. Tapi sepanjang itu dibicarakan saya nggak damai. Dan saya bilang sama suami saya nggak damai. Waktu kita sepakat, coba you jujur, you damai nggak sebenarnya? Pasti you juga nggak damai gitu loh. Nah akhirnya suami saya diem gitu waktu saya bilang, kamu pasti nggak damai. Cuman jangan sampai terkecoh dengan angka-angka yang begitu fantastik di depan kita gitu ya, yang ditawarin. Jangan, kita harus dengar suara Tuhan. Nah ketika saya sampaikan begitu, suami saya tuh terdiam loh Bapak Ibu. Terus akhirnya oke deh, saya sepakat sama kamu, saya akan mundur gitu. Nah jadi saya tahu itu berat bagi suami saya untuk bilang ke mereka untuk mundur ya, karena meetingnya kan memang di kantor kita gitu ya. Ya pasti suami saya pasti ada rasa malu gitu ya, malu. Terus dia seperti memang kayak disetir sama istri begitu. Dia pasti saya tahu dia bergumul ketika dia bilang dia mundur gitu. Bapak Ibu. Tapi bener loh, ketika suami saya sepakat dengan saya, dan saya tahu suami saya tuh sepakat sama saya bukan karena kalah loh, bukan karena suami saya kalah sama saya, enggak. Tapi karena kami berdua sama-sama mengerti bahwa ini bukan dari Tuhan. Ya, bahwa kami menjaga hati kami benar. Kami tidak mau tertipu dengan angka gitu loh. Yang Tuhan tuh sudah bilang itu tidak boleh dikerjain. Dan kita taat. Ya, kita taat. Oke, ini kita nggak kerjain. Dan suami saya ambil tindakan iman. Ya, dia melangkah dan dia bilang kami tidak mengerjakan ini, kami mundur. Dan kenyataannya, Bapak Ibu, kami mendapatkan surat somasi terus berulang-ulang bahwa pekerjaan ini gagal dikerjakan. Di situ saya bilang sama suami saya, kita bersyukur, kita punya tips doa sepakat. Ya, orang lain belum tentu ngerti kata-kata doa sepakat. Kita udah ngerti doa sepakat itu menyelamatkan kita. Gitu loh Bapak Ibu ya. Akhirnya ya puji Tuhan ya, kita terselamatkan ya, dan proyek itu akhirnya ditutup ya, mereka pun dapat peringatan segala macam lah, kita nggak tahu ya. Ya itu benar-benar menyelamatkan kita lah ya, bersyukur. Itu makanya setiap kita, ayo terus ya, praktekkan doa sepakat suami istri ya. Dahsyat pokoknya kalau dipraktekkan. Ya, silakan Mbak. Ya, ini Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bersaksi juga nih terkait kesepakatan nih. Ya, mungkin bisa kita undang nih. Terakhir ya, ini udah jam berapa nih? 8.53. Bapak Ibu gimana nih? Masih ini ya, masih kuat ya? Masih kuat ya? Oke, silakan saya undang nih Bu Menik Yunir. Silakan Bu Menik. Unmute Bu Menik. Selamat malam. Terima kasih banyak. Kami berdua, saya sudah duluan ikut di Koran. Mohon maaf Bu, suaranya kurang keras Bu. Saya sudah ikut Kopal dan Koramil, namun kami belum, baru ini pertama kali bersama-sama. Memang kami membutuhkan sangat sekali untuk sepakat. Saya diberkati dengan kesaksiannya, itu berupa Tuhan sudah luar biasa. Ya, memang kami sudah 20 tahun, namun kembali lagi masih ada kerikil-kerikil yang harus disingkirkan
dan diperbaharui hari demi hari. Sangat-sangat diberkati malam hari ini. Kami mau belajar bersama dengan suami tentang kesepakatan. Bahkan kemarin ini ya, saya kan di Semarang orang Jawa, artinya sudah dioya-oya, artinya dihubungi untuk ikut koramdio, namun suami belum tergerak hatinya, lebih penting dengan teman-temannya dan hobinya badminton walaupun gemuk. Saya rindu ini untuk semakin melekat kepada Tuhan sebetulnya. Dan malam hari ini terima kasih banyak buat kesaksiannya, menguatkan kami berdua untuk kesepakatan kami berdua, untuk lebih lagi. Kemarin kami agak silih paham seperti itu, banyak hal seperti itu, karena mungkin belum ada kesepakatan. Malam hari ini kami bersama-sama sendiri belajar untuk merendahkan diri suami saya, untuk menghormati saya juga. Berbagi bersama-sama, tapi kembali lagi untuk serupa dengan gambaran Kristus. Ya. Malam hari ini terima kasih buat kesempatan kami boleh bergabung malam hari ini. Ya, ya Bu, sama-sama ya Bu, Pak. Ya. Karena waktu mungkin Bapak Ibu yang mau dilayani secara khusus, ya mungkin bisa kontak nomor HP kami. Ya, mungkin istri saya bisa, HP saya 0811, mungkin bisa di 08, oh ya, di copy paste lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau dilayani secara khusus karena mengingat waktu ini udah jam 9, ya mau jam 9 ya, mungkin nggak memungkinkan untuk malam hari ini. Bapak Ibu bisa ya, saya share screen, saya share lagi ya nomornya ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di chat. Ya, ini nomor HP saya. Yang hotline pria itu nomor HP saya. Yang wanita itu adalah, oke ini, makasih Bro. Jadi Bapak Ibu, kalau jika mau dilayani secara pribadi, ya buat Bapak yang tadi kontak kami secara Japri, kami sangat ingin melayani Bapak dan Ibu. Tapi mengingat waktu, mungkin nggak bisa malam ini. Mohon WA ke nomor saya atau nomor istri saya. Kami besok akan kontak Bapak Ibu. Ya. Ya, kita akan tutup Mesbah Koramdeo malam hari ini ya. Apakah bisa Pak Yongki dan Ibu Sisil untuk mendoakan setiap kita yang ada di sini, Pak Samuel dan Ibu Shirley ada di sini, Pak Yongki dan Ibu Sisil. Ya, ya. Silakan, ya, silakan. Shalom. Kayaknya saya nggak mau berakhir Mesbah Koramdeo malam hari ini karena begitu banyak partisipan yang masih belum mau mengakhiri malam hari ini, tapi karena saya tahu begitu banyak orang yang terpukau ya, terpukau dengan siapa? Kristus yang ada di dalam Bro Samuel, Kristus yang ada di dalam Sis Shirley, dan juga di dalam Christian dan juga Shani. Ya, kalau pasangan ini dan juga Pak Roy dan Debbie telah memancarkan kemuliaan Tuhan, biarlah bukan hanya pasangan-pasangan ini colek sebelah kiri dan kanannya. Kalau suami lagi tiduran, lagi rebah-rebahan, samperin dulu handphonenya. Ya deketin ya. Jadi kita mau doa dengan iman kita bahwa setiap pasangan bisa masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Ya, karena nggak ada yang ketinggalan. Karena apa? Tuhan memberkati ketika di dalam pernikahan Kana ya. Air diubah menjadi anggur. Ya, anggur yang terbaik. Ya, saya percaya jerih payah daripada teman-teman untuk mempraktekkan kesepakatan, kesehatian ya, kesepakatan di dalam roh, di dalam jiwa dan di dalam tubuh, itu akan menjadi gaya hidup. Ya, ketika kita menghidupi firman, kita akan menjadi gaya hidup. Tapi kalau kita nggak menghidupi firman, apa yang terjadi? Kita mati gaya, ya, mati gaya, ya. Jangan sampai mati gaya ya. Biarlah kita jadi gaya hidup ya. Bolehkah kita sama-sama sepakat kita bentangkan tangan, kita berdoa ya.
Tuhan, kami bersepakat Tuhan malam hari ini Tuhan, khususnya hamba mewakili suami-suami Tuhan. Malam hari ini kami bersepakat Tuhan, sebagai suami-suami mengambil tanggung jawab lebih lagi. Kami bertanggung jawab atas setiap kesalahan-kesalahan yang dahulu pernah kami lakukan. Karena kami tahu setiap kesalahan, dosa, bahkan pelanggaran yang kami lakukan dahulu sudah Engkau tebus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kami dilayakkan, kami dikuduskan, sehingga kami tahu Tuhan, ada otoritas baru yang kami pegang malam hari ini. Kami menjadi nabi, kami menjadi raja, kami menjadi imam, bahkan kami menjadi pemimpin di dalam keluarga dan di dalam pernikahan kami. Kami mau ambil otoritas ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengambil otoritas ini, sesungguhnya Engkau memberkati kami Tuhan. Berkat daripada Bapa mengalir kepada setiap kami sebagai suami-suami. Berkat daripada Yesus mengalir kepada kami juga. Bahkan berkat dari Roh Kudus mengalir pada kami semua. Kami berdoa Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau ambil tanggung jawab. Kami mau terus berdoa, bersyafaat buat istri dan anak-anak kami. Kami tahu di dalam kelemahan kami, sungguh kami melihat kuasa-Mu semakin dinyatakan. Ketika Bro Samuel dipulihkan bersama Sister Lee, ketika Christian dan Shani dipulihkan, kami rindu juga Tuhan, pemulihan terjadi buat setiap kami. Kami mau terus Tuhan menjadi berkat Tuhan. Kami mau terus Tuhan menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Kami nggak izinkan Tuhan kesombongan menguasai setiap kami sebagai suami. Bahkan roh minder juga tidak ada di dalam setiap pribadi suami-suami di dalam mesbah Korandeo malam hari ini. Biarlah roh yang benar-benar menyala-nyala terjadi buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kami terus berdoa buat suami-suami. Biarlah Kau yang gerakkan, Kau yang tarik mereka Tuhan, untuk masuk terus di dalam hadirat-Mu, untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di dalam pernikahan, di dalam keluarga setiap kami. Sehingga banyak orang mengenal pribadi Yesus yang ada di dalam kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan Tuhan menjadi seorang istri Tuhan buat para suami Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami mau lebih mengasihi Tuhan, suami kami Tuhan, kami juga mau tunduk Tuhan kepada suami kami bukan karena kami takut Tuhan, tapi kami menghormati Engkau Tuhan, yang adalah Raja, yang adalah Nabi di dalam hidup suami kami Tuhan. Engkau yang adalah kepala Tuhan atas rumah tangga kami Tuhan. Kami mau menghormati Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Tuhan setiap istri-istri di tempat ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan mereka terus menjadi seorang penolong Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Lewat kesepakatan yang ada buat setiap pasangan di tempat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau Allah ada di tengah mereka Tuhan, Engkau yang menyatukan setiap perbedaan Tuhan, kasih yang akan melenyapkan segala ketakutan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, terbangun kesepakatan yang baru Tuhan, di antara para suami dan istri di tempat ini Tuhan. Ada kesepakatan roh, jiwa, dan tubuh Tuhan. Semakin hari semakin baik Tuhan. Kami percaya karena kasih-Mu Tuhan, yang ada di tengah-tengah mereka Tuhan, yang menyatukan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kuasa kebenaran yang kami terima Tuhan. Kami mau praktek Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan, kami bersepakat dengan pasangan kami. Bukan karena kami takut atau bukan karena kami menghindari konflik Tuhan. Tapi karena Engkau Allah yang ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau terus mengingatkan kami Tuhan. Bahwa begitu besar kuasa kesepakatan Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan. Ada pemikiran yang baru. Ada paradigma yang baru Tuhan. Bagi para pasangan suami dan istri di tempat ini Tuhan. Biar sungguh Tuhan. Ketika mereka meminta bersepakat di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka minta Tuhan. Engkau yang akan kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan, setiap pasangan di tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang terus Tuhan pimpin kehidupan keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan yang akan memulihkan Tuhan setiap keluarga-keluarga, dimulai dari setiap pasangan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.